isn't easy to say, 'cause we haven't talked in a month. And when you see me with him, you'll probably think I moved on. Yeah, Kayla membuka pintu terkejut menatapi suaminya memegangi flower budget begitu besar. Pak Garvin, Kayla menyurang heran. Bunga buat kamu. Mentang-mentang pernah baca diary gue dan tahu kalau gue suka sama bunga, Pak Garvin bisa aja beliin gue bunga sekalian sama tokonya kalau kayak gini. Kayla membatin sambil menatapi suaminya seraya tersenyum. Iya, setiap pulang kerja Garvin selalu membawa buket bunga untuk istrinya, bahkan setiap hari. Tingkah Garvin yang satu ini membuat Kayla terkadang bingung mau menaruh bunga-bunganya di mana lagi. Setiap hal kecil pun berubah dari seorang Garvin. Dan keinginannya memiliki seorang anak juga merubah dunia Garvin, sangat merubahnya. Garvin yang terkenal jutek, selalu kesal dan penuh amarah berubah menjadi sedemikian baik di mata Kayla. Sejenak, Kayla risih karena Garvin overprotective terhadapnya. Namun di satu sisi, Kayla begitu bahagia. Ketika malam, Garvin akan gemes sendiri sambil memegangi perut istrinya. Ia bertingkah aneh dan membuat Kayla benar-benar tak menyangka kalau seorang ia menjadi istri dan mengandung anaknya Garvin. Sayang father, kamu sehat-sehat ya? Father. Kalau di Amerika, kita biasa manggil father. Jadi, saya gak mau buang budaya saya dan akan saya ajarkan dia mengenal Indonesia dan Amerika lebih baik dari saya. Kayla hanya terkekeh senyum. Iya, perbincangan kecil bersama suami di saat hamil membuat suasana hati Kayla benar-benar meluas bahagia. Setiap kali mau pergi kerja, Garvin tak melewatkan mendengarkan perut Kayla yang begitu nyaman di telinganya. Padahal tak ada suara apapun di sana. Lagi-lagi tingkah suaminya benar-benar membuat Kayla selalu ingin tertawa. Sayang father pergi dulu ya. Serius? Melihat ekspresi Garvin seperti itu benar-benar membuat Kayla sangat bahagia. Kayla ditemani Bu Natasha dan Bu Angelina di rumahnya. Kedua ibunya terlihat sangat perhatian pada Kayla. Mereka membantu Kayla di setiap pekerjaan rumah karena Garvin belum mendapatkan asisten rumah tangga untuk membantu Kayla. Saya suruh Bisurti aja deh di sini, tukas Bu Angelina. Saya senang putri saya dikelilingi orang-orang baik dan ibu mertua yang baik. Bu Natasha terlihat terharu. Ya ampun Bu Natasha, dia juga putri saya. Saya sayang Kayla sama ketika saya menyayangi Garvin atau Zayn. Garvin di kantor begitu excited, memberitahu setiap orang di kantornya kalau ia akan memiliki seorang anak. Seluruh karyawan memberikan selamat terhadapnya. Selamat Pak Garvin, ucap Pak Vandra. Garvin terharu sendiri ketika Pak Vandra memberikan selamat padanya. Garvin lantas memeluk Pak Vandra dengan haru, membuat Pak Vandra sendiri melotot bingung. Kedua belah pihak keluarga Kayla dan keluarga James berkumpul bahagia. Garvin, Kayla, bagaimana kalau kalian melakukan resepsi pernikahan lagi? Ucapan Pak James sejenak mengejutkan semua orang. Tapi Pak, Garvin dan Kayla kan sudah resmi menikah dan kita sudah kembali rujuk sebelum putusan perceraian terjadi, sahut Garvin. Iya, Papa tahu, tapi sejak awal kalian menikah karena belum saling mencintai bukan? Papa bukan mau ngulang nikahnya, tapi Papa mau bikin resepsinya. Yang ini versi bahagianya kalian tanpa ada kontrak apapun. Seluruh orang tersenyum mendengar pendapat Pak James dan mereka menyetujui itu semua. Resepsi Garvin dan Kayla pun digelar kembali di sebuah pantai. Ya, ini juga adalah keinginan Kayla yang ia tulis di dalam diarinya. Melakukan resepsi di pantai dengan gaun indah yang menjadi impiannya. Kayla, kamu tahu hadiah apa yang paling indah di ulang tahun saya ke-27 tahun? Apa itu? Kamu hadiah terindah yang pernah saya dapatkan. Kamu mengubah hidup dunia Garvin Reviano Agler. Kamu yang tiba-tiba datang mengubah dunia saya jadi kebahagiaan. Saya senang Tuhan menjodohkan saya dengan kamu. Saya sangat bahagia sekarang Kayla. Saya gak pernah menyesal melakukan ijab kabul untuk memiliki kamu. Saya juga Pak Garvin. Tak lupa, Garvin juga melingkari janji manis Kayla dengan cincin yang sempat Kayla kembalikan padanya ketika ia meminta cerai dulu. Kayla terkesiap menantangis karena Garvin benar-benar menyimpan cincin itu dengan baik. Dan Kayla semakin tahu bahwa cinta Garvin sangat besar padanya. Garvin dan Kayla menghabiskan waktu bersama di sebuah toko bunga karena Kayla menginginkan tiba-tiba. Ya, Garvin mana mungkin menolak ketika itu menjadi keinginan istrinya yang sedang hamil. Kamu udah pilih?
Udah, terima kasih banyak Pak Garvin. Kayla, jangan berterima kasih terus, kamu kayak orang yang selesai pidato. Pak Garvin, ih. Garvin menatapi istrinya perlahan, kedua matanya menatapi Kayla penuh dengan cinta. Kayla, iya, kamu mau pergi kemana lagi? Akan saya penuhi kemauan kamu. Pak Garvin, jangan berlebihan. Kenapa? Saya gak boleh menuhin keinginan istri saya. Boleh, tapi Pak Garvin jangan dekat-dekat kayak gini, nanti ada penjualnya lewat. Sejenak Kayla risih karena setiap kali Garvin mengeluarkan kata romantisnya, akan selalu ada skinship yang akan ia lakukan. Kenapa? Kamu gak suka? Garvin mulai mendekatkan wajahnya pada wajah istrinya. Iya, selalu saja Garvin tak bisa menghandle hatinya jika sudah melihat Kayla, apalagi jika dirinya tengah dilanda kebahagiaan seperti saat ini. Perlahan, mereka pun melakukan kissing di kebun bunga pemilik toko. Sebelumnya, pemilik toko itu bahkan biarkan mereka masuk ke kebun memilih beberapa bunga yang Kayla mau. Iya, saking spesialnya Kayla bagi Garvin. Garvin akan melakukan apa saja demi kebahagiaannya, apalagi saat ini Kayla tengah mengandung anaknya. Pak Garvin, ih, gak ada yang lihat kan? Ayo kita pergi buat bayar dan suruh mereka pick up bunganya ke rumah. Garvin terlihat nyurang ketika siang itu Kayla mendapatkan kiriman buket bunga dari Pak Fernando yang mengucapkan selamat atas kehamilannya. Iya, memang banyak buket yang berdatangan khususnya dari rekan Garvin sekantoran setelah Garvin mengumumkan kehamilan istrinya di kantor. Garvin menyurang kesal ketika melihat buket bunga dari Pak Fernando, walaupun Pak Fernando sendiri mengirimkannya untuk mengucapkan selamat atas kehamilan Kayla. Bel pintu berbunyi mengalihkan Garvin. Ia segera mungkin membuka pintunya. Mata Garvin melebar ketika Fernando dan Haris masuk tiba-tiba ke rumahnya, bahkan sebelum Garvin menyuruhnya. Mereka langsung duduk dan mengambil cemilan di sebuah meja. Lo pada tamu gak tahu diri tau gak? Wih, akhirnya punya keponakan juga gue, Riz. Apa kata gue? Si Garvin itu diam-diam pro, buktinya langsung jadi. Haris terkekeh. Sementara mendengar hal itu, Garvin malah kesal bersambung malu ketika istrinya datang membawakan minuman untuk mereka. Teh Kayla, teh selamat ya, tugas Fernando. Kayla selamat ya atas kehamilannya. Terima kasih udah buat Garvin jadi laki-laki yang sesungguhnya, ujar Haris, membuat Garvin melemparkan bantal sofa dengan kesal padanya. Makasih banyak Pak Fernando, Pak Haris sudah datang. Kayla terlihat malu-malu. Si Arus dipanggil bapak, tua berarti loh. Fernando lagi-lagi mengejek rekannya itu. Apa sih loh? Lo juga sama, emangnya mau lo dipanggil ibu? Kagak kan? Sejenak, Fernando dan Haris malah saling meledek membuat Garvin pusing sendiri. Lo pada bisa diem gak sih? Ini rumah gue. Garvin terlihat melambaikan tangannya pada Fernando dan Haris yang akhirnya pulang. Setelah menjamu dan mengobrol sedikit dengan Fernando dan Haris, Garvin terlihat mendekati Kayla di sofa. Ia menyodorkan buket bunga dari Pak Fernando, membuat Kayla heran karena wajahnya sambil ia tekuk dengan sempurna. Kenapa dikasih ke saya? Taruh aja di sana Pak Garvin, dari Pak Fernando. Kayla menyurang ketika Garvin terlihat lebih jutek dari biasanya, bahkan ketika ia hanya menyerahkan buket bunga dari Pak Fernando. Ya, apapun tindakan dan sikap suaminya, Kayla pasti lebih peka untuk mengetahui apa yang tengah terjadi pada suaminya. Tunggu, Pak Garvin cemburu? Kayla bertanya sambil sesekali ia tersenyum. Ih, siapa yang cemburu? Cemburu sama Pak Fernando apa gunanya coba? Mata Garvin memencari canggung, namun ia mengalihkan matanya lagi dengan malas. Itu buktinya, kenapa cuma nunjukin buket itu ke saya? Ya bukan gitu, Pak Fernando itu kan masih single, walau dia mau menikah sebentar lagi. Ya tapi kan Kayla, dia itu kalau ke kamu tuh baik banget gitu. Kayak ada something yang berbeda ketika Pak Fernando lihat kamu. Ya gimana saya gak cemburu coba? Kayla menatapi datar suaminya yang merajau karena di tengah cemburu. Hal itu membuat Kayla terlihat gemas. Kayla menarik wajah Garvin dan ia mencium sebelah pipi Garvin tiba-tiba. Garvin terkejut bukan main. Jantungnya berdekup dan beralih menatapi Kayla dengan bingung. Namun ia malah tersenyum sipu karena hal itu. Hari demi hari berlalu dan perut Kayla pun terlihat semakin besar. Garvin yang super produktif itu menemani Kayla untuk melakukan USG kandungan. Sejenak Garvin sangat excited dan jantungnya berdebar bersiap untuk mengetahui jenis kelamin anaknya.
Selamat mas, mbak, anak kalian sepertinya laki-laki. Garvin dan Kela melebarkan matanya. Namun, kebahagiaan dan rasa kaget terlihat dari wajah seorang Garvin. Jantung Garvin bergetar begitu bahagia ketika tahu bahwa ia akan memiliki seorang anak laki-laki. Ia menatapi Kela dengan tersenyum penuh haru. Tak bisa dijelaskan lagi bagaimana perasaan Garvin sejak itu. Sungguh mendapat titipan seorang anak dari Tuhan membuat Garvin serasa mempunyai dunia baru. Dunia yang pastinya akan menghilangkan segala keegoisannya dan juga memudarkan setiap amarahnya. Seluruh keluarga berkumpul karena Garvin mengumumkan hasil USG kandungan istrinya pada semua orang. Pak James dan Pak Braham saling memeluk dengan bahagia. Sementara Bu Natasha sendiri terlihat girang karena ia benar-benar menjahit baju bayi untuk anak laki-laki. Ya, kali ini terkaannya adalah benar. Sementara Bu Angelina terus menatapi mainan yang akan ia berikan pada cucunya nanti. Dan Zayn, ia diam-diam menatapi foto bayi di ponselnya. Iya, Zayn juga sangat excited menunggu keponakannya hadir ke dunia. Garvin dan Kela memutuskan untuk pergi ke pantai. Dan lagi-lagi, hal ini adalah keinginan istrinya yang tiba-tiba. Walaupun lelah, Garvin sepertinya menikmati proses itu dengan senang. Pak Garvin, kamu mau namain apa anak kita? Tanya Kela tersenyum menatapi suaminya. Saya akan namai anak kita dengan nama Rivaldo Keigar Egler. Rivaldo? Arti semuanya apa? Ini nama Amerika kan? Halo Novers semuanya, jangan kemana-mana lagi, tetap di channel Vivitaloka. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ditunggu terus ya kisah selanjutnya. Mendebarkan sekali bukan novelers, akhirnya mereka akan menjadi seorang ibu dan ayah. Nah, tidak lama lagi nih ceritanya akan berakhir. Tapi semangat kalian jangan berakhir juga ya, karena Mimin akan upload kisah terbarunya lagi. Jadi tetap